Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi qad an'ama 'alaina ni'matan katsiratan zahiratan wa batinatan. Walhamdulillahilladzi qad hadana ila sabilil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haitsuma kuntum wattaquhu la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi dan lagi kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini, sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, masih memberikan kesempatannya kepada kita, masih memberikan usianya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Salawat beserta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan besar, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, atba' tabi'in, dan mudah-mudahan wabil khusus kita yang hadir dalam majelis ini, di masjid ini, dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul ujma pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, 5 perkara sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan mana 5 perkara ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya ada milik Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sebagaimana tadi yang dibacakan satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam mukadimah, yaitu surat Al-Luqman pada ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama adalah innallaha indahu ilmus sa'ah, adalah tentang datangnya hari kiamat. Maka ini tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan datangnya kiamat. Walaupun mungkin sudah dapat bocoran bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat, akan tetapi kita tidak mengetahui hari Jumat kapan, tahun berapa, dan berapa tahun lagi tidak ada yang tahu. Sampai orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya Rasulullah, mata taqumus saah, kapan hari kiamat itu terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menjawab daripada pertanyaan itu, akan tetapi mengembalikan pertanyaan kepada sahabat tadi. Bukan hari kiamat yang harus engkau tanyakan, tapi apa persiapan yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu. Maka ini adalah sudah menjadi ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita pikirkan kapan akan terjadi hari kiamat, apa yang akan terjadi, apakah kita ada di sana atau tidak. Jangan pernah kita pikirkan. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan amal-amal, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan siap untuk menghadapi hari kiamat itu. Yang padahal pada hari kiamat nanti tidak akan ada satu orang muslim pun yang pernah mengucapkan syahadat bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan merasakan terjadinya hari kiamat. Karena hari kiamat akan terjadi ketika semua orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun orang yang mengucapkan lafaz Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terjadi kiamat. Jadi orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
tidak akan pernah merasakan apa itu hari kiamat. Akan tetapi hari kiamat itu pasti terjadi, dan kita persiapkan diri kita untuk menghadapi daripada hari kiamat itu. Kemudian yang kedua adalah wa yunazzilul ghaith, adalah tentang turunnya hujan yang Allah turunkan dari langit. Mungkin secara ilmu biologi, mungkin secara ilmu IPA telah diterangkan bahwa terjadinya hujan adalah asbab pengendapan daripada air laut, kemudian itu menjadi awan dibawa ke daratan dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Karena terkadang awan itu sangat banyak, tapi dia tidak mampu untuk menurunkan hujan tanpa daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap tetesan hujan yang Allah turunkan ke muka bumi ini, Allah mengetahui berapa tetesan hujan yang akan diturunkan pada hari itu, dan tidak akan pernah kurang, tidak akan pernah lebih, sesuai dengan yang telah Allah takar berapa titik air hujan yang akan turun ke bumi dan di tempat mana saja. Bahkan dengan hati-hatinya Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah Subhanahu wa taala, setiap tetesan air hujan maka Allah titipkan satu malaikat di tetesan air hujan itu, supaya air hujan itu tidak salah jatuh ke tempat bumi yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan. Maka banyak ilmu yang sekarang mengatakan mungkin hanya bisa meramal kapan akan terjadinya hujan, hari ini akan hujan atau tidak. Itu hanya ramalan manusia yang terkadang ramalan itu salah, akan tetapi kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah melenceng. Bahkan janjinya Allah Subhanahu wa taala, kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala itu lebih pasti daripada terbitnya matahari daripada ufuk timur. Kemudian yang ketiga adalah wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala mengetahui janin